Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbiansyah Rizky Aldi dari Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan software yang mencakup sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Apa itu software? Definisi dan perbedaan dengan hardware. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang dijalankan oleh komputer. Software yang bersifat tidak berwujud atau intangible. Hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat disentuh, seperti monitor, keyboard, dan CPU. Perbedaan utama yaitu software tidak berwujud dan tidak yaitu software tidak berwujud dan dapat diubah dengan mudah. Sedangkan hardware berwujud dan memerlukan penggantian fisik. Jenis-jenis software dan fungsinya. Software system yaitu mengelola perangkat keras dan sumber daya komputer, menjadi fondasi untuk menjalankan aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu software aplikasi, yaitu membantu pengguna melakukan tugas spesifik seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan desain grafis. Yang ketiga yaitu software middleware, atau yaitu penghubung antara software sistem dan aplikasi, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar sistem. Yang keempat, fungsi utama, yaitu software memungkinkan komputer bekerja sesuai kebutuhan pengguna, dari operasi dasar hingga tugas kompleks. Selanjutnya, sistem operasi, definisi dan fungsi utama. Manajemen memori, mengalokasikan dan mengatur penggunaan memori untuk program yang berjalan secara efisien. Manajemen proses, mengatur eksekusi program, menjadwalkan tugas, dan multitasking pada sistem komputer. Selanjutnya, manajemen file, mengorganisir, menyimpan, dan mengakses file serta folder dalam sistem penyimpanan. Selanjutnya, manajemen perangkat, yaitu menghubungkan dan mengendalikan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan monitor. Contoh sistem operasi populer, platform yang menggerakkan dunia digital. Yang pertama, Windows. Sistem operasi desktop paling populer untuk komputer pribadi dan bisnis, dengan antarmuka yang familiar dan kompatibilitas yang luas. Di sini saya akan membagikan cara mendownload Windows 10 di Google Chrome. Nah, di sini kita menggunakan Netscape Media aja ya, guys ya. Kita menggunakan yang 64. Kita tunggu. Nah, di sini udah mulai mendownload ya, teman-teman. Nah, kita pause dulu ya. Kita lanjut ke materi. Selanjutnya itu Mac OS. Sistem operasi eksklusif Apple untuk komputer Mac. Dikenal dengan desain elegan, keamanan tinggi, dan integrasi ekosistem Apple. Selanjutnya Linux. Sistem operasi open source yang fleksibel. Banyak digunakan untuk server, pengembangan, dan pengguna yang menginginkan kontrol penuh. Android dan iOS. Sistem operasi mobil dominan Android untuk berbagai perangkat smartphone. iOS eksklusif untuk iPhone dengan keamanan premium.
Selanjutnya bahasa pemrograman, pengertian dan tingkatan. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal untuk menulis instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer, bahasa mesin, kode biner 0 dan 1 yang langsung dipahami oleh profesor komputer tanpa perlu diterjemahkan. Yang ketiga yaitu bahasa tingkat rendah, assembly language yang mendekati bahasa mesin namun menggunakan mnemonik untuk kemudahan penulisan. Yang keempat yaitu bahasa tingkat tinggi, bahasa yang mudah dipahami manusia seperti Python, Java, dan C++ dengan sintaks mendekati bahasa sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh bahasa pemrograman. Yang pertama Python, bahasa yang mudah dipelajari dan serbaguna, cocok untuk pemula, data science, AI, web development, dan otomasi. Yang kedua Java, bahasa berorientasi objek yang platform independen, banyak digunakan untuk aplikasi enterprise, Android, dan sistem backend. Yang ketiga yaitu C++, bahasa dengan performa tinggi dan berorientasi objek, ideal untuk game development, sistem operasi, dan aplikasi real time. Yang keempat yaitu JavaScript dan PHP. JavaScript untuk scripting web interaktif di browser. PHP untuk mengembangkan server side dan website dinamis. Selanjutnya perangkat lunak aplikasi, definisi dan kategori. Produk pertama yaitu produktivitas. Aplikasi untuk menyelesaikan tugas secara aplikasi untuk menyelesaikan tugas kerja seperti Microsoft Office, Google Workspace, Workspace, dan Spreadsheet. Yang kedua yaitu multimedia. Software untuk editing foto, video, dan audio seperti Adobe Creative Suite dan Media Player. Yang ketiga yaitu komunikasi. Aplikasi browser, email, dan pesan instan untuk berkomunikasi dan mengakses informasi online. Yang keempat yaitu pendidikan dan hiburan. Software pembelajaran interaktif, e-learning, game, dan aplikasi streaming untuk hiburan pengguna. Selanjutnya itu contoh aplikasi populer dan platformnya. Yang pertama aplikasi desktop, Microsoft Word untuk dokumen, Photoshop untuk desain grafis, diinstal langsung di komputer atau bawaan komputer. Yang kedua itu aplikasi mobile, seperti WhatsApp untuk komunikasi, Instagram untuk media sosial, dioptimalkan untuk layar sentuh. Yang ketiga yaitu aplikasi web, seperti Google Docs dan Gmail diakses melalui browser, tidak perlu instalasi, tersimpan di cloud. Yang keempat yaitu perbedaan platform. Desktop, performa tinggi, fitur lengkap, dan web, akses dari mana saja, mobile, portabilitas maksimal. Kesimpulannya, kesimpulan dari eh, perangkat lunak aplikasi yaitu setiap platform memiliki keunggulan sesuai kebutuhan pengguna dan konteks penggunaan. Terakhir yaitu kesimpulan, memahami software di era digital. Bisa kita lihat, sistem operasi menjadi jembatan antara hardware dan aplikasi. Bahasa pemrograman adalah alat utama pengembangan software. Perangkat lunak aplikasi memudahkan pekerjaan sehari-hari. Memahami software sangat penting untuk masa depan digital. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.